Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Mbak Karisa, untuk penyampaian materinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Isna Jabar yang sangat luar biasa aktif ya dalam berorganisasi dan berkegiatan dan berpengabdian tentunya di bidang gizi, olahraga dan kebugaran. Dan saya senang di sini ketemu Deden, ketemu Karisa, dan mungkin ada, saya tadi ngintip sebentar itu di peserta juga ada beberapa alumni UGM. Di situ senang ketemu dan silaturahmi lagi, dan tentunya dengan seluruh peserta yang sangat membanggakan ya, di akhir pekan masih mau belajar sebentar bersama kita-kita semua. Saya akan share screen sebentar. Sesuai dengan permintaan panitia, kami diminta untuk menghadirkan topik yang berkaitan dengan ya yang berbasis usia gitu ya, berbasis usia dan tentunya aplikasinya nanti seperti apa di masyarakat. Karena saya yakin ini sekarang menjadi tantangan juga bagi para ahli gizi ya di puskesmas maupun di layanan rumah sakit ya dimanapun berada ataupun bahkan di klinik mandiri kalau ketemu klien selalu mau nggak mau harus nyerempet ke aktivitas fisik gitu kan ya. Jadi selain dietnya tapi aktivitas fisik juga sering ditanya. Nah memang PR utama kita sebagai ahli gizi dan memegang dua pesan tersebut ya tentang perubahan perilaku makan dan perubahan aktivitas fisik ini yang paling baik adalah menjadi orang yang melakukan aktivitas fisik itu dulu gitu ya. Karena nanti kalau kita tidak melakukan perubahan pada diri kita sebagai seorang ahli gizi untuk memperbaiki aktivitas fisik, itu nanti mau menerangkan ke klien itu juga susah gitu. Nah, keilmuan terkait kebugaran, device-device yang digunakan, kemudian bagaimana mengkorelasikan antara device dan hasil ataupun output target kita itu sekarang masyarakat kita sudah luar biasa sehingga kita jangan hanya sebagai penasehat tetapi juga harus menjadi pelaku sehingga ngeblend gitu ya ketika mau mengedukasi masyarakat kita nantinya berkaitan dengan aktivitas fisik ini tohi bisa juga nuturi kalau orang Jawa bisa ya. Jadi bisa nuturi, bisa nasihati, tapi juga bisa melakukan gitu. Dan ini juga berlaku untuk saya pribadi karena saya juga bertemu dengan banyak klien juga, ada praktek mandiri juga dan di situ tentunya peran kita sebagai penutur dan pelaku itu poinnya cukup signifikan ya ketika mendapatkan trust dari klien kita. Nah, baik, kita akan mulai di sini bahwa akan ada 3 bagian yang akan saya terangkan. Saya yakin semua sudah tahu ya apa itu physical activity, tapi saya akan singgung sedikit ya. Kemudian uh, terkait dengan aktiviti yang berbasis dengan usia dan update riset ya yang berkembang saat ini. Oke, baik. Yang pertama tentang pengenalan aktivitas fisik itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau bicara olahraga, ya itu masyarakat kita tuh sudah punya info yang cukup banyak gitu ya. Jadi bergerak yang tadinya kita kita hanya jargonnya movement ya, bergerak aja. Jadi menambah pergerakan kita di dunia sehari-hari yang tadinya mungkin nggak banyak berjalan, lebih banyak berjalan, yang tadinya di kantor lebih banyak duduk, lebih banyak meningkatkan pergerakan begitu ya. Sampai akhirnya semua orang memahami bahwa oh ternyata tidak cukup hanya sampai di movementnya saja, tapi bagaimana meningkatkan exercise-nya juga gitu, latihan fisiknya gitu. Di mana latihan fisik ini tentunya sudah diketahui movement maupun latihan fisik apalagi memiliki dampak yang luar biasa baik untuk kesehatan kita. Bahkan juga menjadi strong predictor gitu ya. Apakah seseorang itu
punya resiko kematian, uh, kesakitan ya yang tinggi dikaitkan dengan aktivitas fisik ini gitu. Sebentar ya, saya postpone sebentar 2 menit saja. Oke, Mangga Bu. Oke, sambil menunggu mungkin Bu Mirza men-setting dulu. Mungkin teman-teman dan seluruh peserta jika ada yang ingin minum, break minum atau meregangkan dulu gitu ya, gerakan badannya, mungkin bisa berdiri dulu, lalu menggerakkan badannya, silakan untuk menggerakkan tangannya, kakinya, atau mungkin berjalan di tempat dulu untuk lebih relaksasi dan juga meningkatkan aktivitas fisik seperti yang Bu Mirza sampaikan gitu. Mungkin ada yang bawa dumbbell mungkin di sekitarnya atau botol minumnya gitu ya seperti yang digambar atau mungkin mau break dulu toilet break juga bisa dilakukan. Kita sambil menunggu. Seperti itu. Coba ya mungkin kira-kira untuk peserta sendiri sudah melakukan aktivitas fisik rutin atau belum ya dalam seminggu? Coba mungkin sambil menunggu Bu Mirza juga sambil merefleksikan gitu. Apakah kita sebagai tenaga kesehatan sudah melakukan? Oh ya, Bu Mirza sudah kembali sepertinya bisa dilanjutkan lagi dengan Bu Mirza. Silakan Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Baik, tadi sampai menerangkan bahwa aktivitas fisik itu sendiri, ya entah menambah pergerakan, apalagi exercise ini erat kaitannya dengan prediktor kesakitan maupun kematian di setiap apa golongan usia gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena dia sangat punya peran yang penting, maka mau nggak mau kita harus aware sebagai ahli gizi ya, karena mempelajari aktivitas fisik ini memang penting dan tadi sebagai prolog tadi sudah saya sampaikan kayak menjadi bagian peresepan gitu ya, peresepan yang harus dikuasai secara tidak langsung oleh ahli gizi eh, yang tentunya menjadi pertanyaan kritis oleh klien-klien kita ya, pasien-pasien kita yang mungkin datang ke kita dengan penyakit-penyakit tertentu ataupun mungkin ingin berusaha memperpanjang usia harapan hidup dan seterusnya gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita untuk mempelajari terkait dengan peresepan olahraga itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa olahraga itu sendiri atau exercise memang ada 2 kategori, yaitu olahraga yang bersifat kardio atau biasa disebut dengan aerobic activity, dengan olahraga yang disebut dengan muscle strengthening activity atau kalau penguatan massa otot. Rasanya itu penguatan massa otot. Dan yang ketiga, mohon maaf, uh, flexibility dan balance. Jadi olahraga-olahraga yang melatih ya persendian kita, otot-otot kita ya sehingga dia balance dan memiliki fleksibilitas yang baik. Nah, apa perbedaan dari ketiga aktivitas ini? Tentunya kalau kita melakukan olahraga seperti running gitu, kemudian cycling gitu ya. Nah, itu semua adalah olahraga yang melatih kapasitas aerobik kita gitu. Karena memang kardiorespiratori kita, jadi jantung dan sistem pernafasan kita itu bekerja sangat aktif di sana. Dan kita ngerasain sekali ngos-ngosannya, ngerasain sekali peningkatan heart rate-nya, peningkatan denyut jantungnya, itu kita ngerasain gitu. Nah, lain halnya dengan yang muscle standing activity, ini biasanya identik dengan aktivitas yang fokus pada kerja atau gerak otot tertentu. Contoh misalkan kita melakukan gerak-gerakan isokinetik ya atau melatih peregangan pada otot ya dengan pembebanan
dengan jenis kegiatan tertentu dengan repetisinya, nah itu biasanya atau paling mudah ya orang yang sedang nge-gym gitu ya, orang yang sedang nge-gym itu biasanya dilatih muscle activity-nya. Tapi juga ada banyak latihan-latihan kekuatan yang berfokus pada tubuhnya sendiri. Nah, ini biasanya flexibility and balance. Kalau muscle strengthening activity tadi kan biasanya dibantu dengan alat ataupun beberapa alat yang ada di gym yang bisa kita kembangkan di rumah, sebenarnya dumbbell dan yang lain-lain itu banyak juga yang mengembangkan sesuai dengan yang ada di rumah gitu ya. Tapi pasti dia pakai bantuan alat. Tapi kalau flexibility dan balance itu kayak core kekuatan core tubuh dia gitu ya. Jadi bagaimana dia melakukan stretching dengan benar, yoga, kemudian melatih keseimbangannya dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan flexibility and balance. Nah, apakah kita bisa melakukan salah satunya? Boleh. Tapi ketika kita melatih ketiganya, itu hasilnya jauh lebih bagus ya. Misalkan kegiatan seperti muscle training activity, di mana kita melakukan aktivitas kerja yang berfokus pada otot. Ketika ototnya itu memang benar-benar terlatih dengan baik, itu metabolismenya tubuh kita juga akan meningkat. Jadi otomatis juga akan memperbaiki metabolisme tubuh gitu, sehingga akan lebih baik ketika kita melakukan sasaran olahraga itu di tiga area ini. Jadi misalkan pagi-pagi kita stretching dulu gitu, kemudian nanti pagi kita bisa lari, sorenya kita bisa muscle training activity dan seterusnya, itu bisa dikombinasikan. Nah, kemudian dalam melakukan aktivitas fisik ini tentunya harapan kita adalah meningkatkan gerak tubuh kita, dan dengan meningkatkan gerak tubuh kita tentunya level dari kebugaran kita juga akan meningkat. Nah, ketika kita tidak melakukan itu dan kita terjebak dalam dunia yang melenakan ya, yaitu gadget ini kan dunia lain yang melenakan, sehingga kita terjerumus dalam sedentary behavior, maka menjadikan problem kesehatan itu banyak muncul ya. Yang paling sering kita merasakan area-area misalkan di lutut tuh nggak nyaman untuk sholat, di lutut untuk naik tangga kok ada rasa nggak nyaman ya, belum sakit sih tapi nggak nyaman, atau di bagian belakang otot hamstring misalkan dipakai untuk duduk di antara dua sujud gitu ya, itu ada yang terasa tertarik gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah tanda-tanda kita itu kurang latihan stretching gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu harusnya menjadi sinyal ya buat kita, oh kita ini harus banyak bergerak gitu. Nah, apalagi kualitas jantung kita. Apalagi kalau kita ada tanda-tanda gampang lelah gitu ya, terus gampang stres gitu. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda bahwa kayaknya kita memang butuh olahraga nih biar bugar, karena kalau olahraga bugar, sel-selnya teroksigenasi dengan baik, otaknya bisa bekerja dengan baik, maka pekerjaan apapun bisa diselesaikan dengan tuntas juga gitu ya. Nah, ini yang diharapkan, sehingga kita kepingin nih dengan aktivitas fisik benar-benar kita punya kualitas SDM yang baik, tidak gampang sakit gitu kan, dan tadi quality of life-nya menjadi lebih baik. Itu harapan semua orang. Tetapi sebenarnya semua orang sudah sadar, semua orang sudah tahu apa itu physical activity, bagaimana manfaatnya gitu ya. Dan kita juga sudah tahu exercise itu seperti apa yang bisa kita optimalkan di kedua area ini antara aktivitas fisik dan exercise. Tapi lagi-lagi kemalasan itu muncul gitu ya, atau alasan lah ya, bukan kemalasan. Banyak banget alasan yang mengakibatkan kita memilih untuk inaktif. Contoh misalkan di physical activity, mau nggak mau household activity kita itu sekarang kan sudah dibantu banyak sekali ya. Dulu saya zaman SD masih mencuci dengan tangan.
Makin ke sini mesin cuci pun berkembang. Yang dulu masih semi cuci dan bilas terpisah, sekarang cuci bilas sudah bisa jadi satu, bahkan keluar dalam keadaan kering, kan gitu ya. Nah, tentunya eh, alat-alat ini membantu kita dalam household activity, tetapi sebenarnya merugikan kita dalam mendapatkan aktivitas fisik yang baik gitu ya, physical activity yang baik gitu. Nah, belum lagi sekarang yang viral, sapu yang dengan kontrol itu ya, bentuknya bulat, dia akan memutar-muter di apa namanya, di area gitu, di area yang mau kita bersihkan gitu. Artinya ke depan tuh kita nggak perlu nyapu pakai sapu lagi, kita punya alat dan itu nggak mahal juga, dipakai di rumah tangga. Nah, seharusnya ketika alat-alat itu bekerja dengan kita juga harus menyesuaikan. Kalau begitu, misalkan saya mencuci sambil treadmill, saya mencuci sambil melakukan peregangan misalkan gitu ya. Jadi tidak diam saja. Nah, kalau seperti itu terjadi, inilah yang membawa banyak masalah kesehatan gitu. Di kantor juga demikian. Misalkan kita ada di sebuah gedung lantainya 5 gitu ya. Ya mungkin jangan start lift dari lantai 1 gitu. Bisa saja kita ngambil start lift di lantai sesuai kekuatan masing-masing, di lantai 2 kah atau di lantai 3 kah gitu. Nanti baru naiknya dengan lift, sehingga uh, apa namanya uh, otot-otot kaki kita terlatih, kekuatannya dapat juga gitu ya. Termasuk kamar mandi gitu ya. Di kamar mandi ini sekarang kita semua nyaman dengan kamar mandi duduk gitu ya. Ada hal yang bisa ngebantu kekuatan di otot hamstring, paha, lutut itu ketika kita jongkok ya, jongkok gitu ya. Jongkok itu sebenarnya yang melatih itu gitu. Tapi karena semuanya sudah beralih ke duduk, maka kadang nggak terlatih, sekalinya kita dapat toilet yang jongkok, pasti kita goyang di situ. Pasti kita nggak punya core stability yang bagus ketika harus duduk seperti itu. Nah, ini yang harus kita sadari bersama ketika memberikan contoh, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah dan di kantor untuk lebih sedikit menambah gerak gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang exercise sudah jelas, dia harus terstruktur, terencana, ada intensitasnya, ada waktu, ada durasi dan frekuensi yang harus terpenuhi di situ, dan itu terus, jangan sampai kayak orang. Jadi olahraga itu jangan kayak orang ngebayar hutang gitu ya. Seminggu kemarin nggak olahraga, kemudian kita hajar di akhir pekan gitu. Itu juga nggak efektif yang seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau olahraga itu nggak perlu panjang atau lama gitu ya, yang penting rutin gitu dan terukur. Nah, oke. Nah, tapi kita menyadari di masyarakat bahwa untuk memilih aktivitas fisik itu banyak faktornya juga yang harus kita pelajari. Jadi kita nggak bisa suggest sebuah aktivitas fisik ataupun olahraga, apalagi olahraga itu serta-merta gitu, nggak boleh. Kita harus melihat usia dan kondisi kesehatan ya. Kemudian bahkan juga ada persiapan olahraga itu tidak hanya berdasarkan usia, tapi berdasarkan kondisi penyakitnya. Itu ya, itu juga sesuatu yang harus kita pelajari nanti ya sebagai ahli gizi di kemudian hari kalau sudah spesifik ke sakit-sakit tertentu gitu. Nah, tadi usia dan kondisi kesehatan, termasuk lingkungan ya, faktor lingkungan ini juga akan mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah personal preference dan facility availability. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Tadi kalau usia, sebenarnya pada individu yang muda, bahkan anak-anak gitu ya, itu kan dia bisa sangat mungkin dikenalkan dengan high impact sport, seperti mereka bisa bermain sambil bermain ya, konsepnya sambil bermain gitu. Nah, dulu pada saat kita masih, saya ya, zaman-zaman saya itu masih mengenal yang namanya
gobak sodor, kalau orang Jawa ya, entah kalau mungkin di tempat lain nama aktivitasnya sama tapi mungkin penyebutannya beda ya. Ada gobak sodor, ada engkleng, ada main tali karet itu ya, lompat tali itu, kemudian yang semua berbasis gerak gitu ya. Kita semua berkumpul ya, anak-anak berkumpul kemudian bermain gitu. Nah, itu sebenarnya bentuk aktivitas fisik juga dan itu sangat bagus gitu. Nah, lately anak-anak sudah beralih dengan bermain permainan yang berbasis gadget sehingga dan itu sangat edik sekali ya, membuat anak-anak ini susah bergerak. Nah, sehingga mau nggak mau lingkungan sosial harus diintervensi. Bagaimana keluarga membangun sistem bahwa anak-anak harus tetap bergerak gitu, sehingga itu tidak apa ya, si gadget itu tidak menjadi apa alasan lagi untuk seseorang tidak mau bergerak gitu. Nah, apalagi kalau kita punya akses yang baik untuk gym atau lingkungan yang enak untuk berolahraga. Tapi apapun itu sekarang nggak ada alasan gimana caranya kita cari lingkungan itu. Karena kalau kita nggak cari lingkungan yang apa semangat untuk mencari dan itu dijadikan alasan seolah-olah nggak ada solusi gitu. Padahal itu bisa dicari lingkungan-lingkungan yang baik untuk berolahraga gitu. Nah, di negara maju yang namanya environmental dan social factor sudah dimodifikasi oleh pemerintah. Semua orang ke tempat kerja menggunakan public transport dan itu mau nggak mau harus membuat mereka berjalan dari satu titik ke titik tertentu dan itu membuat mereka secara tidak langsung bergerak. Tapi di Indonesia sayangnya yang sudah maju seperti itu di Jakarta. Pun di Jakarta belum semua masyarakat Jakarta memanfaatkan fasilitas itu, padahal itu fasilitas yang luar biasa baik gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana environmental dan social factor itu memang harus dimodifikasi. Bagaimana dengan personal preference ini? Beberapa orang pasti punya preferensi. Misalkan saya suka dancing, saya suka swimming, saya lebih suka lari, saya lebih nyaman sepeda. Itu monggo-monggo saja. Itu diperbolehkan. Jadi silahkan pilih mana yang enjoy untuk dilakukan. Karena dalam berolahraga, kalau kita nggak enjoy, kita nggak suka, ya gimana mau bicara sustainability-nya gitu kan. Nah, maka pilih dulu apa sih sebenarnya olahraga yang mau kita lakukan gitu. Termasuk jangan sampai ada mindset bahwa olahraga butuh modal. Banyak juga kok olahraga yang tanpa modal, contohnya jalan kaki ya, lari itu ya memang kalau kita bicara apa namanya bisnis industrinya olahraga gitu ya, itu memang ada namanya sepatu yang pas buat lari apa, sepatu yang pas buat jalan apa, itu memang ada. Tapi sebenarnya kita nggak perlu ngikutin itu sekali gitu ya. Kalau memang kita tidak punya akses untuk membeli itu semua, kita tetap masih bisa menyarankan olahraga itu tadi yang tanpa harus mengeluarkan biaya gitu ya. Jadi nanti tiga hal inilah yang harus kita kenali yang nanti pada saat kita bertemu dengan klien itu bisa menjelaskan pendekatan apa yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik tentang age-based physical activity. Ya. Yang pertama, kita akan membahas di anak dan remaja usia 5 sampai dengan 17 tahun, di mana tadi saya sudah singgung rekomendasinya memang setidaknya 60 menit ya, dan itu ada di level moderate hingga vigorous physical activity. Moderate itu ya sedang-sedang saja sampai yang benar-benar physically active ya, jadi 60 menit sehari gitu. Nah, benefitnya apa? Benefitnya memang tentunya ini untuk melatih perkembangan tulang mereka dan kardiovaskular fitnessnya, mensupport pertumbuhan atau apa ya, healthy weight managementnya, dan tentunya membooster untuk kesehatan mental mereka. Nah, anak-anak tadi saya sebutkan bisa dilakukan dalam konteks berolahraga, playground games. Tadi yang saya sebutkan tuh yang istilah di luar negeri itu playground game gitu ya. Kalau kita di Indonesia itu ya kita di kumpul bocah, terus dolanan macam-macam dari cublak-cublak suweng
Jadi cublak-cublak suweng itu juga tidak hanya melatih fisik saja, tapi melatih mental, melatih kognitif juga gitu. Jadi sebenarnya dolanan-dolanan tradisional kita zaman dulu itu tuh melatih semuanya. Jadi nggak cuma motorik, tapi juga sensori juga termasuk bekel ya. Bekel itu kan bola bekel itu juga melatih sensori, melatih motorik kasar dan motorik halus serta memori gitu kan. Nah, termasuk yang semua berbasis dengan fisik. Jadi, mari kita minta anak-anak untuk melakukan olahraga ini, sepeda-sepedaan, itu yang agak agak dewasa sedikit, kita ajak untuk berolahraga bersama dengan teman-temannya gitu. Nah, selanjutnya untuk dewasa di usia 18 sampai dengan 64 tahun ya. Di sini memang rekomendasinya 150 ya sampai 300 menit, tapi ini hitungannya per week bukan per hari ya, atau kalau dihitung 75 sampai 150 menit untuk yang vigorous intensity activity. Jadi diselang-seling gitu. Hari ini mungkin moderate intensity, besok yang vigorous intensity, jadi tidak setiap hari yang vigorous juga gitu, jadi bisa diselang-seling. Kalau kita pukul rata misalkan 150 atau 300 ya, 300 menit dan kita bagi rata untuk 6 hari misalkan, berarti kan 50 menit per hari gitu ya kurang lebihnya gitu. Nah, sehingga kita ya kalau di Kementerian Kesehatan sudah cukup jelas ya 30 menit lah per hari itu sudah lebih dari cukup untuk kita berolahraga gitu ya. Nah, tentunya manfaatnya kalau di usia 18 tahun ke atas tadi ya yang di awal sudah saya sampaikan, mengurangi resiko-resiko penyakit degeneratif ya, termasuk dengan penyakit heart disease, diabetes, beberapa penyakit kanker, bahkan berkaitan dengan kesehatan mental dan cognitive function. Apa yang bisa kita lakukan di sini ya, dari jalan cepat, kemudian jalan biasa, cycling, swimming, strength training, dan yoga itu juga sebuah aktivitas yang tadi mewakili olahraga fleksibilitas dan kekuatan, itu bisa dengan yoga, strength training, kemudian untuk kardionya bisa dengan walking, cycling, dan swimming ya. Nah, tentunya nanti kalau sudah di usia dia menyertai penyakit degeneratifnya gitu ya, ada hipertensi misalkan, ada penyakit jantung, ada diabetes gitu ya. Nah, ini memang masih membutuhkan peninjauan lebih lanjut gitu ya. Apalagi kalau untuk pasien-pasien diabetes gitu ya. Kemarin kami juga baru saja memaparkan beberapa hari yang lalu dengan Soy Joy berkaitan dengan manajemen diabetes dan aktivitas fisik gitu ya. Nah, itu juga ada lagi yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau sudah berbasis penyakit itu juga macam-macam dan itu sangat personalized, tergantung tingkat keparahan sakit seseorang tersebut gitu. Nah, memang untuk lanjut usia lebih banyak disarankan untuk olahraga-olahraga yang sifatnya strength training, yoga gitu-gitu. Cuman memang beberapa orang masih mampu untuk melakukan olahraga seperti renang maupun berjalan. Jadi silahkan saja. Nah, bahkan yang menarik ini sebenarnya ini self experience aja gitu ya. Saya pribadi sebenarnya kalau lagi jalan ke mall, saya pribadi kalau sedang pergi keluar kota itu sering iseng mengaktifkan device saya. Jadi saya punya Strava itu sering saya aktifkan gitu untuk ngedetek karena kan sering ada keluhan begini. Kalau kita sedang out of office gitu ya, kita lagi keluar dari kantor, dinas luar gitu ya, kadang kan kita tuh punya disclaimer nggak sempat olahraga gitu ya. Nah, saya tuh iseng untuk diri saya sendiri, kalau saya lagi berangkat keluar kota, sebenarnya saya tuh sudah berjalan berapa langkah.
Terus saya paling senang sebenarnya kalau dinas keluar kota itu dekat dengan mall gitu ya. Bukan karena mau belanjanya, tapi nanti pasti saya akan tawaf di mall tersebut gitu, buat jalan. Gitu. Jadi saya selalu menyisipkan seperti itu, dan saya punya target ketika dalam perjalanan seperti itu setidaknya 5.000 langkah terpenuhi gitu. Nah, ternyata kalau kita tuh jalan-jalan ke mall, misal ada mall besar di satu wilayah, ya karena ini Jawa Barat, ambillah Bandung misalkan, coba deh aktifkan device-nya, kemudian berputar dari satu lantai sampai ke lantai semua, ada berapa yang langkah yang sudah ditempuh. Nah, sebenarnya tanpa disadari kita juga sedang menambah aktivitas fisik di situ, plus bahagia ya. Cuman jangan sampai weight loss-nya nggak terpenuhi, tapi money loss-nya terpenuhi gitu ya. Itu jangan jangan sampai gitu ya. Memang misinya untuk berolahraga juga gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi awareness, sebenarnya awareness untuk diri kita sendiri bahwa sudah berapa langkah nih saya berjalan, itu artinya memberikan kesadaran dalam diri kita bahwa saya harus bergerak setidaknya dengan berjalan, gitu ya. Syukur-syukur kalau di kantor kita masing-masing, kebetulan kalau di UGM itu punya zona jalan ya di dalam Fakultas Kedokteran. Kalau UGM-nya sendiri punya, dia di lembah Taman Wisdom Park ya, disebutnya Wisdom Park itu punya. Di dalam FKKMK sendiri punya rute gitu. Jadi ada rute untuk berjalan. Nah, setiap hari kita berjalan di situ. Nah, itu setidaknya sebuah pesan moral pada diri kita bahwa memang kita tuh harusnya berjalan dan bergerak. Kalau memang belum sempat melakukan olahraga-olahraga yang lain. Oke. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Kan tadi ada moderate activity, ada vigorous activity, kemudian kombinasinya juga dengan olahraga kekuatan, ya kan? Jadi tidak hanya kardio saja atau aerobik saja, tetapi ada kekuatannya. Nah, kita bisa bikin sampel activity misalkan untuk laki-laki 23 tahun gitu ya misalkan. Nah, bisa kita punya hari dari Senin sampai dengan Minggu, kita atur, kita punya jadwal. Misalkan di hari Senin, saya moderate activity saja 2 kali 10 menit waktu kelas. Jadi tadi, misal dari parkiran ke kelas, dari parkiran ke kampus, gitu ya. Kalau misalkan ternyata dari parkiran ke kampus saya kok belum nyampe 10 menit gitu jalannya. Kalau di UGM kan sudah ada kantong-kantong parkir ya, jadi kita nggak boleh lagi mahasiswa itu parkir di sekitaran FKKMK itu udah nggak boleh. Dia harus ke kantong parkir gitu. Dihitung, kalau memang belum 10 menit, nambah muter lagi gitu. Dan nah ini nanti bisa dilakukan, dan sekarang rute di FKKMK itu yang paling rame itu pagi dan siang hari. Jadi pagi sebelum jam 8 sama di istirahat siang itu, sama sore, kadang-kadang sore masih ada beberapa yang istilah kata ngebayar hutang gitu ya untuk berjalan paling nggak berapa menit. Tuh. Kemudian nanti Selasanya, jadi ada yang bocor mungkin bisa dibantu di-mute oleh panitia kalau ada yang bocor ya. Aku kayaknya nggak ngerti deh. Tahu aja intinya putih. Oke, terima kasih. Ya, nah nanti hari Selasa mungkin kita bisa tambahkan aktivitas di sana. Basket misalkan, kalau mau basket, atau futsal silahkan kalau mau ikut futsal gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya, di selingannya ada strength training, silahkan kalau mau pakai. Banyak ya sekarang pound fit, ada crossfit, macam-macam. Sekarang tuh yang kombinasi kardio dengan strength juga ada. Sekarang PT luar biasa pengembangan inovasinya. Nah, hari Rabu kita boleh rest ya, setelah vigorous activity kita boleh rest. Nanti Kamis kita olahraga lagi gitu. 2 kali 10 menit tentunya untuk di kampus, kemudian sorenya misalkan kita bisa lari 30 menit.
Kalau nggak mau lari, maunya renang boleh. Kalau maunya nggak renang, nggak lari, misalkan apa sepedaan boleh. Nah nanti Jumat kita ke strength training lagi. Ingat strength training tuh nggak harus CrossFit ya, banyak nanti metodenya silahkan. Saturday kita rest, Sunday kita bisa running lagi gitu ya. Jadi memaintain aktivitas fisik ini dalam 1 minggu kita perlu bikin jadwal. Saya sendiri di HP saya itu ada pengingat untuk bergerak. Jadi pagi jam 5 dengan sore jam 5 itu pasti bunyi alarm saya untuk berolahraga. Ya memang mau nggak mau harus seperti itu. Kalau nggak disiplin kita nggak gerak. Oke. Nah ini untuk 55 tahun perempuan. Ini juga kita bisa membuat peresepan dalam 1 minggu, ya. Mau dibikin apa, moderate activity-nya seperti apa, vigorous perlu enggak, karena kebetulan mereka sudah 55 tahun plus, berarti dia tidak perlu untuk vigorous activity, kita cukup diresepkan ke moderate activity, ya. Nah, monggo, ini diresepkan 2 kali 15 menit untuk berjalan di hari Senin, kemudian Tuesday-nya dengan strength training, ya. Kemudian ada 30 menit walk lagi nanti Wednesday, ada restnya. Friday-nya dijadwalkan untuk gardening, ya. Atau weightlifting-nya di sini jangan dibayangkan seperti angkat beratnya atlet ya. Jadi kan ini kiloannya bisa diatur. Intinya untuk membangun kekuatan otot, gitu ya. Kemudian 60 menit bersepeda, ya, ataupun 25 menit aktivitas di rumah, tapi tentunya dengan stretching, conditioning di rumah gitu ya, hari minggunya. Nah ini bisa kita jadikan persiapan seperti ini. Nah biasanya yang menjadi tantangan ahli gizi itu memahami maksud berbagai aktivitas tadi untuk di moderate itu yang seperti apa, vigorous itu sebenarnya petunjuknya sudah ada semua gitu ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut sebenarnya aktivitas-aktivitas yang masuk ke golongan itu. Nah, kemudian kita masuk ke usia lanjut ya, di usia 65 plus gitu. Nah, tentunya di usia ini rekomendasinya sebenarnya sama dengan dewasa, ya kan? Tetapi kita fokusnya adalah olahraga yang untuk keseimbangan dan prevent fall, jadi jangan sampai jatuh. Artinya olahraga itu jangan sampai membawa kerentanan bagi mereka untuk jatuh, atau aktivitas sehari-harinya itu membuat dia rentan untuk jatuh gitu ya. Jadi intinya adalah membangun muscle strength-nya, jadi kekuatan ototnya, kemudian improve mobility-nya, pergerakan mereka tetap menjadi, kalau lincah kayak muda enggak ya, tapi nyaman gitu ya, nyaman, mencegah jatuh, dan tentunya tadi untuk cognitive function-nya dia supaya tidak gampang lupa, berpikirnya masih cepat gitu ya, karena kan kita juga banyak ya melihat kasus-kasus orang lanjut di usia 65 plus ini sudah menunjukkan kelemahan fungsi kognitif juga gitu. Nah ini kita tidak kehendaki. Nah dengan olahraga ini ternyata dia bisa memperbaiki cognitive function-nya. Nah aktivitasnya yang diberikan itu adalah yang low impact aerobik ya. Bisa dengan tai chi, yoga, walking, itu juga sudah bagus sekali kalau dilakukan oleh orang pada kelompok lanjut usia. Nah, kemudian ada special population ya, di mana di sini masuk pregnant, postpartum woman sama people with disabilities. Gitu ya. Di atlet pun juga ada disabilitas juga di sana, dan ini juga menjadi isu juga gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini pada pregnant atau postpartum woman ya, sebenarnya aktivitas fisik yang ditawarkan menjadi bagian dengan pelayanan di rumah sakit itu sudah banyak
dan itu sudah bagus-bagus sekali, menjadi paket layanan juga bahkan, ya kan? Nah, maka tujuan dari kita tetap melakukan aktivitas fisik pada saat pregnancy ini untuk mengurangi resiko gestational obesity, diabetes, kemudian excessive weight gain dan postpartum depression. Ternyata luar biasa sekali. Kalau kita kenal istilah baby blues gitu ya, depresi pada ibu pasca melahirkan itu bisa dicegah dan dikurangi resikonya dengan olahraga selama pregnancy gitu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, sehingga guideline-nya memang yang disarankan kepada postpartum woman ini, pregnant atau postpartum woman ini nggak berat-berat banget sebenarnya, cukup 150 menit dalam 1 minggu, dan itu moderate intensity saja. Nah, nanti bentuk olahraganya sebenarnya jalan saja sudah cukup, jalan pagi itu ya, itu sudah cukup. Nah, ternyata juga di perkembangan pengkajian genetik ya, ternyata anak yang mageran atau anak yang nggak mau bergerak, kemudian dibandingkan dengan anak yang kenapa dia aktif bergerak, itu ternyata sudah dididik oleh ibunya sejak di kandungan. Jadi ketika ibunya itu pada saat hamil banyak berolahraga, banyak bergerak, ternyata aktivitas tersebut direkam oleh sel-sel otot si bayi sebagai bentuk aktivitas fisik yang nanti akan dia rekam sampai dia menjadi bertumbuh nantinya, gitu, pasca dilahirkannya. Nah, itu terbukti juga. Saya dulu punya tetangga yang beliau dosen di UNY, kebetulan dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Istrinya 2 kali hamil, itu dipaksa lari keliling lapangan, itu sampai nggak cuma 1-2 putaran, bahkan nggak cuma 150 menit kalau hitungan saya ya per weeknya. Kan kalau 150 menit per week, berarti cuma sekitar 15-an 20 menit sehari kan dia berolahraga. Nah, ini dia benar-benar lama, bisa jadi 1 jam dia satu harinya berlari mengelilingi lapangan itu. Dan ternyata beliau luar biasa sekali. Saya baru tahunya ya akhir-akhir ini, ternyata memang itu tuh nanti diturunkan. Dan 2 anak beliau itu ternyata menjadi atlet taekwondo hebat di Indonesia, perempuan, dua-duanya perempuan. Ternyata memang seperti itu gitu ya. Jadi kebiasaan ibu berolahraga ketika mengandung itu tuh ternyata membangun rekaman potensi genetik yang luar biasa pada si calon bayinya ini, dan ketika dia diadaptasi lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan kembali untuk beraktivitas fisik, dia tuh mampu menerima itu dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua, people with disabilities. Jadi orang dengan disabilitas, dan memang disabilitas ini kan macam-macam ya. Ada yang sifatnya disabilitas yang berhubungan dengan sensori, mata, mungkin juga pendengaran, bisa auditori, juga ada yang macam-macam. Tapi yang ada juga disabilitas yang fisik, memang ada amputasi atau gagal pertumbuhan atau kecacatan, dan sampai yang sifatnya disabilitas yang neuro defect gitu ya, yang memang dari lahirnya ada masalah neural sehingga dia tidak berkembang dengan baik, sampai yang spektrum Down syndrome dan yang lain-lain gitu ya. Banyak sekali. Dan bahkan ternyata akhir-akhir ini orang dengan masalah kesehatan mental itu juga disebut kelompok kedisabilitas ini gitu ya. Tapi memang tidak kita tidak sampai menjudge atau mengelompokkan orang itu di sana. Sampai hari ini belum ya, karena sebenarnya kan identiknya disabilitas dengan kecacatan yang berupa fisik gitu ya, atau auditori.
Nah, cuman sebenarnya by definisi itu sampai ke yang mental health issue tadi gitu ya. Nah, ini. Nah, sehingga pendekatannya tentunya untuk aktivitas fisik akan berbeda. Orang yang dengan permasalahan disabilitas yang tadi saya sebutkan. Nah, tentunya misalkan disabilitas yang sifatnya auditori, dia masih bisa mendengar tapi atau sorry, dia nggak bisa mendengar tapi bisa melihat, berarti masih bisa kita contoh gerakan. Uh, Kalau dia nggak bisa melihat, kita kasih contoh gerakan juga akan sulit, gitu kan? Jadi nanti ada pendekatan yang lain. Kalau dia apa namanya nggak bisa bicara tapi masih bisa melihat, masih bisa mendengar, itu lebih mudah untuk diarahkan, gitu kan? Cuma memang jadi satu arah. Nah, itu masih bisa untuk diminta melakukan aktivitas fisik. Tapi begitu aktivitas tipe disabilitasnya sudah ke spektrum yang Down syndrome, lain-lain, itu juga harus intensif sekali pendampingannya, gitu. Termasuk yang ada masalah-masalah kelainan lahir gitu dan kecacatan fisik. Nah, nanti harus kita assess dulu yang penting dia bisa bergerak terlebih dahulu, itu sudah poin ya. Berhubungan dengan social participation itu juga akan sangat baik gitu ya. Nah, tentunya sebenarnya secara guideline mirip dengan adult, cuman harus dimodifikasi dengan physical kondisinya tadi ya. Dan light activity masih kita rekomendasikan tentunya daripada dia tidak bergerak sama sekali. Jadi tetap bergeraklah sebisa mungkin untuk bergerak. Oke. Nah, tadi dikatakan apa namanya movement ya, di awal saya sampaikan movement, terus bagaimana mengkategorikan berbagai bentuk aktivitas fisik gitu ya. Nah, itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut, tetapi yang namanya Wellness Foundation memang tidak hanya movementnya saja, nutrition. Jadi kan itu kayak pesan yang harus dikuasai ahli gizi memang gitu. Nggak cuma ngomongin nutritionnya saja, tapi bagaimana movementnya juga bisa kita edukasikan kepada masyarakat sekitar. Jadi kalau gizi tadi sudah dibahas dengan bagus, dan tentunya mental approach juga harus ada, kualitas tidur yang baik, membangun sosial dan emotional relationship yang bagus. Kita harus bisa temukan hobi kita, kesenangan kita. Maka tadi saya sampaikan kalau meskipun kita sukanya jalan-jalan ya, meskipun nggak ada uang jalan-jalan aja gitu, tapi nggak perlu beli-beli gitu di mall kah, kalau di Jogja itu yang paling enak untuk jalan juga di sepanjang Malioboro itu ya, jalan dari satu ujung ke ujung, itu juga bisa gitu. Ada yang hobinya mungkin nggak berolahraga, tapi lebih main musik, silahkan saja, tapi temukan hobi dan kesenangan kita, karena itu sangat menghibur sekali. Stay positif, motivated, itu penting, dan memanage stres dengan baik. Nah, tadi movementnya sudah saya jelaskan, dari walking, climbing the stairs, power walking, jalannya lebih dipercepat, kemudian bersepeda, kalau syukur-syukur ke gym dengan struktur exercise yang lebih baik, dengan alat-alat yang lebih terkontrol ya. Kalau kita pakai treadmill kan kita bisa ngontrol speed, kita bisa ngontrol elevasinya, kita bisa ngontrol waktunya, kita bisa ngontrol heart rate kita bisa ngontrol burn kalorinya gitu ya. Sampai kita mau putuskan kita ikut non kompetitif sport atau kompetitif sport tuh gitu. Bisa ikut ke non kompetitif sport, contohnya running event gitu. Sekarang udah luar biasa, ada yang half marathon juga ada. Kalau full marathon biasanya berat ya, biasanya atlet, tapi ada beberapa orang yang dari movementnya sehari-hari bisa sampai ke level itu juga ada ya. Ikut yang 5K, 3K, 5K, 10K, oh itu udah bagus banget gitu ya. Jadi challenge diri kita untuk bisa naik di level-level terbaik dalam kehidupan itu ya. Jadi tentunya dengan hal seperti itu kita akan memperbaiki kualitas tubuh kita juga gitu pada akhirnya.
Oke, kemudian yang terakhir, nih bagian ketiga, saya akan menyampaikan gimana sih hasil update yang terkait physical activity itu sendiri. Yang paling update, saya akan memotret di 3 golongan usia tadi ya, hasil terupdate-nya apa saja. Nah, yang pertama di kalangan pelajar ya, jadi di sini ada 5 studi, sebenarnya ada 5 studi yang dilakukan untuk mental health. Ya, jadi bagaimana mental health, well-being, dan active lifestyle di university student, jadi di dormi apa ya, mahasiswa gitu ya, terhadap physical activity dan exercise research program. Jadi ini ada 5 istilahnya ada 5 kelompok ya, 5 studi ya, yang berbeda intervensinya, di mana ada yang durasinya 6 minggu, ada yang 2 minggu gitu ya. Tetapi ada yang 4 minggu bahkan gitu. Ada yang acute, jadi ya apa namanya, olahraganya tuh itu tadi ya, tipe olahraga yang sewaktu-waktu gitu loh, sewaktu-waktu aja olahraga. Tapi di sana di program yang studi 1 dia 6 minggu dikasih exercise interventionnya cardio exercise 2 sesi per minggu dengan 8 menit, 12 menit, 16 menit, intensitasnya low to moderate. Kemudian ada cognitive intervention, ada expressive writing, jadi diminta untuk writing juga. Nah, yang ada kontrol grupnya. Yang studi 2 dia selama 2 minggu intervensinya cardio exercise, tapi dia 3 kali per minggu ya, sama komposisinya 8 menit, 12 menit, 16 menit, intensitinya low to moderate juga. Kemudian dia dikasih exercise intervention 2, dia lebih ke keseimbangan, motor balance, coordination, dan exercise. Dikasihnya 3 session per week, 8 menit, 12 menit, 16 menit gitu ya. Dan yang ketiga sama-sama 6 minggu tapi intensitasnya rendah gitu. Hanya dikasih mix workout, cardio, relaxation, 1 sesi saja 5 menit sampai 10 menit gitu ya. Ini sering saya lakukan, ini yang exercise intervention yang low ini setiap hari saya selalu melakukan ini. Cognitive intervention mungkin kalau dosen selalu ini ya diminta, namanya writing itu kan kayak output kita ya, jadi diminta gitu ya. Ini kalau dalam sebuah kebanyakan semua kelompok orang ada di ini studi 3 kebanyakan ya. Kebanyakan ada yang di studi 3. Nanti kita ini ya generalisasi hasilnya. Yang studi 4 dia durasinya 4 minggu, dikasih intervensi ergometer exercise cycling, jadi pakai sepeda statis gitu ya, pakai sepeda statis 4 kali selama 4 minggu, durasinya 22 menit. Nah, ini sebenarnya juga aktivitas yang ibu lakukan di rumah juga. Saya di rumah ada 2, studi 3 sama studi 4 tuh berarti. Kemudian ada manipulation of attention inward outward across the exercise session. Apa ini? Biasanya misalkan sambil main sepeda kita nonton drakor misalkan gitu ya, sambil nonton drakor atau sambil nonton apalah gitu ya, jadi dikasih manipulation of attention. Nah, kemudian yang kelima dia yoga, exercise-nya yoga dengan kontrol breathing, jadi ada pengaturan nafas dan mindful body awareness ya. Kemudian dia dikasih exercise intervention juga yoga ya, dengan sesinya 30 per menit. Jadi ada 2 ya, hampir mirip 2 kali intervensi. Nah, dari 5 intervention studies ini semua di-assess untuk melihat efek dari fisik dan cognitive activity gitu, pakai RCT. Kemudian didesainnya dengan ada mix gender dan female only sample juga gitu ya. Jadi ada hasilnya seperti apa. Jadi untuk yang studi pertama yang tadi durasinya 6 week itu ternyata mampu memperbaiki mental health
terutama menurunkan gejala depresi dan stres gitu. Nah, studi yang kedua ya dengan durasi yang 2 minggu tadi ternyata memperbaiki apa? Selain memperbaiki mental health, heart rate variability, HRV itu heart rate variability parameters itu juga baik gitu. Jadi HRV ini menunjukkan kualitas jantung sebenarnya sampai improvement in motor koordinator ya. Nah, yang studi 3 tadi yang sering saya lakukan juga ya, sebenarnya ini tidak no change in depressive symptoms or quality of life, but higher physical activity after intervention. Artinya apa? Orang yang sedikit saja merubah pola aktivitasnya gitu ya, adalah di rumah olahraga sebentar 5 menit sampai 10 menit itu kan sebentar sekali ya, kardio relaksasi itu ternyata akan mempengaruhi di level higher physical activity after interventionnya. Jadi punya motivasi untuk jadi nggak apa-apa, intinya gini, nggak apa-apa kamu bergerak sedikit, tapi ternyata dampak dari kamu bergerak sedikit itu nanti ke depannya bisa meningkatkan kemauan untuk beraktivitas fisik lebih gitu. Nah, studi yang keempat tadi yang saya juga sering lakukan pakai ergo cycling ya di rumah, ternyata selain dia bagus untuk jantung, dia juga ternyata bisa memodulasi fokus seseorang, self-reported attention, fokus during exercise. Ternyata sambil nonton drakor itu juga bagus kok berolahraga. Itu sambil nonton berita politik, sambil nonton berita masak atau apapun itu bagus gitu. Jadi jangan khawatir ketika daripada kita duduk saja nonton drakor yang sambil nangis-nangis misalkan gitu ya, lebih baik sambil berolahraga gitu ya, sehingga ada manfaatnya, dapat 2, hiburannya dapat, melatih jantungnya iya, bahkan melatih fokus kita juga dapat di sana. Nah, yang terakhir yang tadi acute thought, jadi ya apa yoga misalkan yang dilakukan tadi ya intensitinya low, itu dia bisa mengontrol emosi dengan baik, kemudian juga bisa mengenali sinyal-sinyal tubuh kita dengan baik, sampai ke cardiac adaptability yang lebih bagus. Nah, dari 5 studi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan aktivitas fisik, meskipun sesederhana mungkin, meskipun sedikit saja, itu punya dampak yang bagus untuk tubuh kita. Ya, maka kita bisa memulai dari hari ini, start small, tapi efeknya besar di kemudian hari, daripada kita nggak gerak sama sekali. Ya, nanti dengan kebiasaan itu lama-lama akan menambah apa yang menjadi keinginan tubuh kita sendiri. Oh ya, aku mau tambah inilah, aku mau tambah inilah, aku mau tambah inilah, kok badanku merasa nggak enak ya, kayaknya saya kurang olahraga. Jadi sinyal-sinyal itu sudah muncul dalam tubuh kita. Gitu. Ya. Oke. Dan selanjutnya di sini dijelaskan juga bahwa tadi ada jurnal juga yang menghubungkan antara positif efek dari physical activity dan insulin signaling. Jadi bagaimana mekanisme molekuler dan seluler untuk memberikan kontribusi pada development dan progresif di insulin resistance. Ini sudah banyak sebenarnya ya kajiannya yang berkaitan dengan ini. Yang sering mendapatkan pertanyaan tuh bagaimana ya Bu, misalkan orang dengan diabetes harus beraktivitas fisiknya seperti apa gitu ya. Nah ini nanti pernah Ibu terangkan bagaimana kontrol insulinnya, bagaimana kita melakukan adaptasi aktivitas fisik, intensitasnya, persiapannya seperti apa, penambahan karbohidratnya bagaimana, itu sebenarnya ada. Nanti mungkin lain kesempatan kalau kita mau ngebahas lebih detail terkait itu, nanti kita bisa atur kembali ya, khusus untuk yang pasien diabetes. Nah, ini ya nanti banyak sekali hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk insulin resisten tersebut. Nah,
Kemudian ini yang terakhir, ini yang berkaitan dengan cognitive decline. Jadi bagaimana olahraga itu ternyata bisa loh mencegah cognitive decline bahkan demensia gitu pada usia lanjut. Nah, ini sebuah penelitian yang rekomendasi yang dilakukan untuk usia 65 tahun lebih ya, di mana banyak banget yang bisa dicoba ya, mulai dari melakukan 150 menit moderate intensity aerobic physical activity sampai 75 menit yang vigorous kalau mampu ya, kalau mampu tentunya. Kemudian bagaimana kita bisa menambahkan aktivitas fisik yang lain, terutama yang berhubungan dengan penguatan otot, ya, pencegahan jatuh, ya, preventive falls, kemudian muscle training, ini juga nanti bisa dilakukan. Dan ternyata rekomendasi aktivitas seperti itu bisa mencegah tadi ya, demensia. Bagaimana itu terjadi? Ternyata dengan memperbaiki kardiovaskuler ya atau jantungnya itu juga akan memperbaiki kondisi-kondisi metabolik lain yang berhubungan dengan diabetes, hipertensi, hiperlipidemia dan obesitas. Nah, di bagian otak kita ternyata dia bisa meningkatkan neurotrophic factor expression seperti BDNF, IGF-1 dan FGF, di mana ini semua menjadi semacam stimulator untuk regenerasi sel saraf gitu, atau pencegahan terjadinya kerusakan otak, sel otak kita. Increase amyloid turnover, increase cerebral blood flow, tadi dengan berolahraga oksigenasi di otak kita menjadi bagus. Karena tadi aliran darahnya bagus, karena darah membawa oksigen, maka otak kita menjadi teroksigenasi dengan baik. Sampai dengan menurunkan inflamatori sendiri. Kita tahu di mana inflamasi ini juga dipicu dengan adanya sedentary lifestyle itu sendiri, banyak menimbulkan mekanisme inflamasi yang ada di dalam tubuh kita. Dengan berolahraga, ini ternyata bisa kita perbaiki. Nah, penuaan juga erat kaitannya dengan proses inflamasi dan regenerasi sel juga gitu. Maka kalau kita bisa mencegah hal ini, sel-sel otak kita bisa tetap menjadi baik, tidak mengalami degeneratif secepat yang usia yang seharusnya dia belum mengalami itu. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan ini, upayanya dalam peningkatan aktivitas fisik, tentunya time dan motivasi ini menjadi satu tantangan yang dihadapi semua pihak, gitu kan. Jadi gimana sih mengatur waktu, membangun motivasi, membangun komitmen, itu hampir dihadapi oleh semua orang ketika ingin melakukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku apa saja? Tidak hanya olahraga sebenarnya, termasuk perubahan perilaku makan. Nah, oleh karena itu, kita kenali dulu aktivitas sehari-hari kita itu apa. Dan di setiap aktivitas sehari-hari kita itu, apa yang masih bisa kita sisipkan untuk beraktivitas di situ. Tadi saya sudah jelaskan kalau kita mahasiswa apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita sebagai seorang pegawai kantor apa yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita nanti menjadi lanjut usia atau punya orang tua yang sudah masuk ke tahap itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu kita harus assess betul dan jadikan itu sebagai habit, kebiasaan. Kalau memang belum menjadi habit, kita disiplinkan dengan cara mengatur penjadwalan yang baik gitu. Jadi di jadwal kita tidak hanya isinya jadwal kegiatan yang kalau saya ya misalkan mengajar, rapat gitu ya, undangan, seminar, tidak, tapi termasuk jadwal olahraganya, bahkan jadwal minum vitamin saja saya ada di situ gitu. Jadi supaya nggak kelewat. Karena memang semakin tambah usia dengan semakin banyaknya burden tanggung jawab dan kesibukan, kemampuan otak kita untuk mengingat hal yang kita anggap remeh ya, itu menjadi besar karena kita hanya mengingat hal yang sifatnya urgent gitu. Nah, maka kita harus menyadari itu
dan memanfaatkan alat bantu lain, yaitu Google Calendar tadi kalau alat bantu saya untuk mengingatkan saya hal-hal yang sebenarnya urgent tapi menjadi tidak urgent karena saya harus memikirkan hal lain gitu. Nah tadi, jadi itu silahkan dimanfaatkan untuk time managementnya, sehingga nanti di setiap minggunya kita bisa tahu, oh saya harus hari ini latihan ini, saya hari ini latihan ini. Apalagi sekarang kita punya device ya, banyak sekali yang bisa diakses. Kementerian Kesehatan punya Sipgar, ya kan? Kalau nggak mau pakai, kemarin saya uji coba dengan mahasiswa saya, memang Sipgar ini masih ada, karena di UGM kan ada mata kuliah gizi olahraga dan kebugaran ya. Mereka mempelajari dari kebijakan sampai dengan applied-nya di masyarakat dari semua kelompok usia, daur kehidupan, itu ada gitu. Nah, kemarin salah satunya untuk kebugaran kami minta memakai banyak device, salah satunya Sipgar. Ternyata ada beberapa fitur-fitur yang belum sehebat Strava misalkan, yang sebuah device yang dipakai oleh semua atlet di Indonesia ya, itu kan Strava. Nah sehingga nggak apa-apa nanti itu menjadi masukan di Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki Sipgarnya itu gitu. Nah itu, nah maka itu bisa menjadi teman kita untuk time management, mengontrol kita sudah sampai tujuan apa belum, kita jauh dari tujuan apa enggak gitu ya. Nah itu kita bisa pakai. Nah tracking progress itu juga satu hal yang bisa kita manfaatkan untuk membangun motivasi tadi ya. Nah kemudian yang paling penting ini adalah finding exercise partner ya. Jadi cari teman yang bisa diajak berolahraga bersama, karena itu penting juga. Saat ini saya sedang dalam decision, saya sudah perlu PT atau belum ya gitu, untuk ke rumah untuk ngajarin saya berolahraga gitu. Dalam kegalauan itu, tapi sampai saat ini belum saya putuskan, saya masih bisa mengatur waktu saya sendiri, cuman somehow itu kadang perlu untuk percepatan sesuatu yang kayaknya kalau saya kerjakan sendiri kok kayak masih belum optimal gitu ya. Jadi di situ saya merasa kayaknya saya sudah mulai butuh pendamping gitu, pendamping untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih struktur dan spesifik, terutama di gym sih sebenarnya. Kalau yang di kardio saya bisa handle sendiri, tapi kalau yang di gym kekuatan otot tuh kayaknya sudah mulai butuh pendamping gitu ya, karena ada beberapa gerakan-gerakan saya merasa belum proper gitu kalau saya lakukan sendiri, meskipun ada di YouTube tutorial dan sebagainya. Ini nanti tuh semua orang akan sampai ke level itu, sudah merasa butuh atau enggak ya gitu. Nah saya sekarang sedang dalam proses untuk memutuskan itu, cuman masih nanti deh gitu, ya, cuman sudah ada di dalam otak saya untuk itu. Oke, baik. Tadi ya saya sudah sebutkan goal settingnya harus kita lakukan, trackingnya harus kita lakukan dengan aplikasi, bikin komunitas ya, ikut komunitas itu juga penting, reward harus kita lakukan sebagai bentuk dari apresiasi terhadap apa yang sudah kita capai gitu. Tapi jangan yang makanan saja, reward itu banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih, dan biasanya kalau goal settingnya sudah tercapai, trackingnya bagus banget, punya sebuah komunitas yang mendukung kita untuk bergerak bersama, kadang-kadang rewardnya itu udah nggak kita pikirin, rewardnya ya kita sehat itu tadi, gitu ya, itu sudah terpuaskan dengan. Oke, jadi silahkan kita jaga konsistensinya dalam beraktivitas fisik, kita libatkan stakeholder kita juga supaya dapat aktivitas fisik yang terbaik. Kalau perlu memang dengan PT silahkan, dan tentunya tadi harus tetap pakai recovery sistemnya juga harus baik. Tadi makanya kenapa hari Rabu kita liburkan, itu tujuannya untuk recovery, agar kita bisa menikmati bahwa berolahraga itu nikmat di dalam tubuh kita, nyaman di dalam tubuh kita. Jangan sampai kita overtrain, latihan berlebih yang akhirnya membuat kita stres terhadap berolahraga. Ya. Oke, family involvement, community program, social connection tadi sudah kita sebut semua, sehingga
kata kesimpulannya, tailoring physical activity itu penting. Tetapkan intensitasnya, tipe, durasinya sesuai dengan kelompok usia, bahkan kondisi fisik dan tujuan kita mau untuk apa. Membangun waktu yang baik, menata waktu yang baik, membangun motivasi, melibatkan support system yang bagus, itu akan membantu. Kemudian tentunya harus tetap mengikuti rekomendasi-rekomendasi global yang ditentukan untuk setiap manusia sesuai kelompok usianya maupun kondisi kesehatannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika di sesi diskusi masih kurang, silahkan bisa berkontak, berkomunikasi dengan saya melalui email ataupun melalui Instagram. Saya kembalikan waktu ke moderator, Mbak Karissa. Semoga waktunya tidak melebihi karena dari tadi belum diingatkan, atau saya yang tidak membaca di grup chat ya. Tapi semoga waktunya tidak melebihi. Ya, terima kasih Mbak Karissa, saya kembalikan waktunya. Ya. Terima kasih Bu Mirza. Sebetulnya saya sudah mengingatkan Ibu mungkin di chat. Oke. Kayaknya tidak kebaca. Soalnya memang pemaparannya memang sangat baik gitu ya, dimulai dari aktivitas fisiknya sampai berhubungan dengan usia sampai di akhirnya juga nantinya ada hubungannya dengan riset terbaru, current research gitu ya. Jadi memang cukup komprehensif gitu. Bu Mirzanya, jadi nggak sempat lihat chatnya. Ya. Maaf, berarti kelewat berapa nih tadi? 12.36. Biar dipahami dengan baik. Dari teman-teman habis webinar dari fat loss ini semakin rajin untuk beraktivitas fisik gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan Bu Mirza, ada 3 pertanyaan mungkin dari kolom chat, nanti dari yang belum terjawab mungkin dijawab melalui kolom chat saja, dan selanjutnya mungkin ada yang mau open mic. Dari Mbak Sekar atau Bu Sekar dari RSUBY, katanya ada pertanyaan Bu Mirza, bahwa pasien lansia dengan penyakit penyerta seperti diabetes itu apakah masih bisa ditambah latihan fisik atau hanya sekedar berjalan saja karena fisiknya sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas yang sifatnya mungkin moderate to vigorous kali ya, dan bagaimana untuk menghadapi keterbatasannya. Pertanyaan pertama Bu Mirza. Baik. Saya jawab langsung atau gimana? Langsung saja Bu Mirza. Oke, baik. Terima kasih Mbak Karissa. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang pertama. Jadi untuk kelompok orang yang dengan kondisi sudah sangat terbatas ya pergerakannya, kita bisa menyarankan yang tadi olahraga yang disebut dengan yoga tadi ya. Kan tadi di dalam slide saya untuk kategori aktivitas fisik yang intervensi yang keenam ya kalau nggak salah ya tadi ya. Oh yang kelima, sorry yang kelima. Tadi kan disebutkan dia dilakukan untuk olahraga yang sifatnya hanya olahraga pernafasan, ya kan, yoga, exercise, terus control breathing itu juga sudah cukup baik hasilnya untuk memperbaiki kondisi tadi proses untuk cardiac ability, emotional control itu juga sudah cukup baik. Jadi kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk aktivitas fisik yang moderate tadi ya, yang low pilihannya, di mana salah satunya adalah untuk peregangan dan yoga gitu. Baik, terima kasih Bu Mirza. Mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga masih sama, berkisar di antara untuk kelompok khusus. Cuman mungkin ini ada khusus di kelompok pos operasi dari Safira Jawa Barat. Katanya bagaimana olahraga yang baik untuk pos sesar gitu ya. Dan apakah masih bisa melakukan olahraga angkat beban seperti itu? Oke, baik. Untuk pos sesar itu kondisi dari masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa langsung mobilisasi bagus, ada yang belum bisa mobilisasi dengan bagus gitu ya. Nah sehingga itu dulu yang dilihat. Kalau memang dia sudah bisa mobilisasi dengan bagus gitu ya, pastikan dokter sudah menyatakan bahwa lukanya sudah sempurna, istilahnya sudah sembuh, itu udah angkat perban lah ya, udah angkat perban gitu. Nah itu pastikan dulu seperti itu. Yang kedua biasanya nanti setelah 40 hari nifas ya, setelah 40 hari nifas pastikan tidak ada masalah lain sesudahnya. Kalau memang dia sudah bagus, artinya tidak ada masalah, dia sudah nyaman untuk posisi duduk,
bergerak. Kadang-kadang orang sesar itu belum bisa bobok tengkurap Mbak Karissa gitu ya, selama beberapa hari pasca operasi. Nah, kalau mobilisasi yang basic saja dia belum bisa, jangan berolahraga yang uh, apapun gitu. Jadi nanti dulu gitu, setelah dia mobilisasinya semua bisa nenenin miring, bisa nenenin sambil tidur. Nah, itu berarti sudah bagus tanpa ada keluhan sakit di area jahitan, berarti sudah lebih bagus lah. Nah, kalau semua yang tadi, karena saya pernah sesar ya Mbak Karissa, tiga anak saya sesar, jadi saya tahu persis tantangan pergerakan di setiap orang pasca sesarnya gitu ya. Kalau itu semua sudah beres, maka boleh seorang wanita pasca melahirkan sesar berolahraga untuk penguatan. Justru kadang kan perempuan pasca sesar itu punya alasan nggak mau ngangkat karena memang low back-nya ya, karena memang di area epiduralnya setelah di bius itu lemah sekali Mbak Karissa. Saya pun juga merasa kehilangan kekuatan di situ setelah dibius gitu. Nah, sehingga justru di situ kita harus melatih otot kita di area itu supaya jangan lemahnya berkelanjutan gitu. Karena kalau itu lemahnya berkelanjutan, jangankan angkat barang. Kadang posisi ruku atau posisi kita mengambil barang di bawah ketika balik ke atas itu ngunci Mbak Karissa, itu sakitnya luar biasa. Nah, oleh karena itu tetap kita harus melatih di otot yang di bagian area epidural itu untuk dikencangkan. Tentunya harus dengan PT ya, kalau saya bilang jangan sendiri, dan batas kemampuan otot kita itu juga dilatihnya pelan-pelan gitu. Olahraga stretching, olahraga penguatan core condition kita itu harus pelan-pelan. Nah, nanti juga perlu kita didampingi fisioterapis ya. Saya itu memperbaiki area yang tadi saya sebut, itu perjalanannya juga panjang gitu ya. Perjalanannya juga panjang sampai akhirnya saya ketemu fisioterapis yang tepat sekali memperbaiki area itu. Jadi sekarang nggak problem tuh, kita tetap bisa berolahraga, stretching, keluhan di area itunya juga membaik gitu ya, membaik, bahkan saya bisa katakan hilang sama sekali sekarang sudah. Jadi saya bisa berolahraga dengan nyaman, semuanya nyaman. Jadi memang perlu pendampingan juga untuk orang yang pasca operasi sesar itu untuk berolahraga, dan tentunya tetap harus didampingi fisioterapis yang baik ya, sehingga di recovery dengan baik otot-otot dan persendian. Itu Mbak Karissa. Baik, terima kasih Bu Mirza. Hebat sekali ya Bu Mirza, 3 kali SC gitu ya dengan Iya betul, semuanya SC. Ya. Pada ibu-ibu semua gitu ya, tetap semangat yang sudah menghadapi sesar gitu ya, dan masih bisa beraktivitas asal di supervisi dari tenaga kesehatan yang lain seperti yang sudah dijawab. Ada pertanyaan ketiga Ibu terakhir mungkin dari kolom chat Bu Mirza, dari Bu Eni Eko Pramono katanya, Assalamualaikum, izin bertanya. Bu Eni dari Blitar ini bertanya mengenai bagaimana penanganan sarkopenia obesity yang sudah mengalami cedera kaki pada lansia seperti itu Bu Mirza. Oke. Baik, ini Bu Eni luar biasa, dapat kasus pasiennya itu tantangan besar kalau sudah obesitas, mengalami kelemahan otot gitu ya, tapi udah ada cedera, jadi kan gimana nih olahraganya gitu ya. Nah, sarkopenia obesity ini kan memang tantangan ya, pendekatan manajemen weight loss itu kan bisa berhasil pada level-level obesitas tertentu gitu kan. Kalau obesitasnya sudah sangat ekstrim, memang problemnya itu banyak gitu. Untuk melatih kekuatan otot sama mengembalikan profil tubuhnya aja sudah tantangan kan itu ya. Jadi ini memang berat, apalagi sudah ada cedera kaki. Tapi apapun kondisinya Bu Eni, tadi di 5 skenario intervensi riset tadi ya, gerak sedikit saja itu bermanfaat untuk seseorang itu tadi. Ya, tadi meskipun dengan kondisi keterbatasan cedera kaki, tapi jika ada bagian tubuh lain yang masih bisa digerakkan, itu digerakkan saja.
Ya, tadi kan ada 5 skenario, di mana salah satu skenarionya tadi juga ada yang gerakannya limitasi saja cuma 5 menit, 10 menit peregangan, itu tetap memberikan manfaat pada orang tersebut. Jadi nanti mungkin dari slide tadi nanti juga bisa disampaikan ke peserta juga, dibaca-baca di peserta. Intinya yang penting kita tetap harus bergerak apapun yang terjadi. Meskipun sesimpel tidak sampai ke kardio, bahkan tidak sampai ke strength conditioning, nggak apa-apa, tapi ada gerakan yang rutin dia lakukan untuk penguatan-penguatan ototnya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Mirza. Jadi intinya mungkin Ya. functional exercise ya, mungkin juga adalah Ya, kolaborasi ya, dari dokter olahraganya juga, dari ahli gizi olahraganya, dan juga dari fisioterapisnya. Mungkin seperti itu Bu Eni. ya. Satu pertanyaan open mic mungkin dari peserta, boleh raise hand untuk yang bersedia atau sudah cukup? Ada yang mau bertanya secara langsung kepada Bu Mirza, mumpung ada Bu Mirza nih, Bu Mirza sibuk sekali gitu ya, mengajarnya banyak juga, jam terbangnya tinggi juga, susah ditemui nih Bu Mirza. Ada yang mau bertanya secara langsung? Boleh raise hand atau langsung open mic saja. Oh, ada dari Ini Mika ada. RSUD, ya, RSUD Dr. Rehata Jateng. Boleh, Bu Mika silahkan. Terima kasih. Selamat siang Bu Mirza. Ya, ya. Bertanya, eh, aktivitas fisik seperti menyapu, mengepel, mencuci dengan tangan seperti itu tuh sudah disebut olahraga atau belum ya Bu? Kalau belum, bedanya apa berarti antara aktivitas fisik sama olahraga? Apakah ada kriteria tertentu kalau aktivitas fisik itu bisa disebut sebagai olahraga? Terima kasih. Oke. Baik, langsung saja ya Mbak Karisa ya. Enggak, Bu. Mangga. Oke. Baik, terima kasih Ibu Mika dari RSUD Dr. Rehata. Jadi olahraga atau yang dimaksud dengan exercise itu dia memiliki prinsip FITT. Jadi ada frekuensinya, ada intensitasnya, ada waktu dan tipe olahraganya itu apa. Jadi semua terstruktur, terplanning dengan baik. Itu kalau berolahraga. Biasanya kita melihat dia terstruktur dengan baik. Ya kalau kita mau tipe olahraganya lari, pastikan larinya ini ya ada intensitasnya, ada durasinya, ada frekuensinya. Seminggu tuh mau berapa kali kita berolahraga. Nah itu yang disebut dengan olahraga. Sedangkan tadi yang ditanyakan menyapu itu ya aktivitas fisik biasa, bukan exercise gitu. Kalau exercise berolahraga itu memenuhi prinsip FITT. Sedangkan tadi adalah aktivitas fisik biasa di rumah sehari-hari. Begitu. Semoga menjelaskan ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mika dari RSUD Dr. Rehata Jateng. Terima kasih juga kepada Bu Mirza sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang mungkin nanti oleh panitia boleh dikoleksikan saja, dikolektifkan. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Bu Mirza setelah sesi dari webinar series kali ini. Terima kasih banyak Bu Mirza atas pemaparan yang luar biasa untuk siang hari ini gitu ya. Dan saya sangat bersyukur bisa kembali bertemu dengan Bu Mirza di kesempatan yang berbeda gitu, dulu sebagai mahasiswa, sekarang sudah sebagai sama-sama pegiat dari ahli gizi olahraga gitu ya Bu Mirza ya. Nah, untuk merangkum mungkin sedikit saja dari akhir sesi acara seperti hari ini. Jadi pemaparan dari Bu Mirza itu mengenai manfaat dari peningkatan aktivitas fisik dan perbandingan dengan olahraga. Jadi aktivitas fisik juga sudah memberikan efek yang baik untuk kardiovaskular, fleksibilitas dan juga kesehatan secara keseluruhan. Namun perbedaannya dengan olahraga yaitu kegiatan yang lebih terukur gitu, bahwa aktivitas fisik itu gerakan tubuh untuk mengeluarkan energi, sedangkan olahraga itu adalah aktivitas fisik yang terukur. Dan intensitas serta durasinya disesuaikan dengan kemampuan fisik yang kemudian akan disesuaikan oleh tenaga kesehatan ataupun juga pelatih dari orang-orang tersebut. Selanjutnya, kesimpulannya, peningkatan aktivitas fisik dalam rutinitas sehari-hari sama pentingnya dengan berolahraga secara teratur. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan gaya hidup yang sehat, sehingga
seluruh peserta diharapkan setelah ini lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan aktivitas fisik dan menjaga pola makannya untuk dapat menjaga badannya supaya tetap sehat dan mendukung untuk mendapatkan body idealnya. Terima kasih, Bu Mirza. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.